Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut saya akan mempresentasikan ataupun mendemokan bagaimana penggunaan aplikasi registrasi pengisian peserta persidangan sinode yang ke-21 berbasis web di GPIB. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan pengisian data registrasi melalui web, ada baiknya ataupun disarankan agar Bapak Ibu sudah mempersiapkan. Yang pertama adalah pas foto ukuran 3x4 dengan ukuran file maksimal 100 KB dalam bentuk gambar atau extensionnya JPG. Kemudian yang kedua, KTP dengan ukuran file maksimal 200 KB dalam bentuk gambar. Kemudian yang ketiga, scan surat tugas mengikuti persidangan sinode yang ke-21, ukuran filenya maksimal 200 KB. Nah, ini dalam bentuk PDF. Yang keempat, scan ijazah pendidikan dengan ukuran file maksimal 200 KB dalam bentuk gambar. Kemudian yang kelima, scan SK jabatan presbiter, ukuran file maksimal 200 KB dalam bentuk PDF. Kemudian yang keenam, scan SK fungsionaris, ukuran file maksimal 200 KB dalam bentuk PDF. Nah, ini kalau ada Bapak Ibu pernah menjabat sebagai fungsionaris, ya, di scan SK-nya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah scan surat pernyataan dari majelis jemaat pernah mengikuti kepesertaan persidangan sinode. Ini ukuran filenya maksimal 200 KB dalam bentuk PDF. Nah, kenapa harus dipersiapkan? Ya, supaya Bapak Ibu benar-benar sudah mengisi datanya itu dengan benar. Walaupun nantinya data tersebut bisa diupdate, tetapi alangkah baiknya jika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pengisian registrasi ini. Pertama-tama Bapak Ibu masukkan alamat web psgpib.org.id, ya. Jadi Bapak Ibu buka browsernya, kemudian ketik https://psgpib.org.id. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini silakan Bapak Ibu masukkan email jemaat masing-masing, ya. Kemudian ketik passwordnya. Nah, passwordnya itu membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan, ya. Nanti email jemaatnya dan passwordnya akan diberikan oleh panitia persidangan sinode atau dari majelis sinode. Nah, apabila sudah diisi, ya, sesuai dengan email masing-masing jemaat, kita login. Nah, tampilannya akan seperti ini. Apabila Bapak Ibu belum pernah mengisi, maka silakan diisi, ya. Ketik nama lengkapnya. Kalau ada gelar depan, ya, silakan diisi gelar depannya. Kalau nggak ada, kosongkan saja. Kemudian gelar belakang, ya, misalkan kalau ada, kalau tidak ada kosongkan saja. Kemudian pilih foto, di mana ukuran maksimalnya adalah 100 KB. Nah, apabila sesuai, maka dia akan tempelkan fotonya. Terus kita ketik nama panggilan. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, password dan konfirmasi password. Nah, ini jangan sampai salah. Karena kenapa? Ini nantinya akan digunakan pada saat kita melakukan edit data ataupun kita mau mengisi ke halaman selanjutnya. Jadi dia butuh password dan juga ID peserta nantinya.
Ya. Di sini kita beri 8 karakter atau 8 digit. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu jangan sampai lupa. Silakan dibuat passwordnya. Pilih tanggal lahirnya dan tempat lahir. Terus kita isi nomor KTP secara benar Bapak Ibu ya. Ini karena contoh saja, jadi saya isi seperti ini ya. Tapi Bapak Ibu isi dengan benar. Terus kita upload. KTP-nya. Apabila sesuai dengan ukuran maksimal 200 KB ya, maka dia akan tampil. Pilih jenis kelamin, alamat sesuai KTP, nah di sini Bapak Ibu tinggal ketik 3 digit ya, 3 digit di belakang atau lebih ya, nanti dia akan memfilter seluruh kecamatan yang ada di Indonesia. Jadi kita ada di kecamatan mana tinggal pilih. Nah terus kemudian alamat domisili, dia langsung tampilkan sesuai dengan alamat KTP. Kalaupun berbeda Bapak Ibu bisa ubah ya, bisa dihapus kemudian diubah. Begitu juga kecamatannya ya, kita bisa pilih lagi di sini ya. Kalaupun sama ya biarkan saja seperti itu. Terus kemudian vaksinasi COVID-19, jika belum, klik belum. Jika sudah, maka Bapak Ibu harus memasukkan tanggal vaksinnya. Saya ambil contoh 1 tahap aja, kita masukin tanggal vaksinasinya. Nah terus kemudian utusan jemaat dan mupel ini mati dia, nggak bisa diisi. Karena kenapa? Ini sudah otomatis pada saat kita masuk di login jemaat tadi ya. Makanya Bapak Ibu jangan sampai salah ya, utusan jemaatnya dari mana. Terus kemudian jabatan presbiter sebagai apa? Misalkan penatua di sini. Nah, kemudian masa pelayanannya kurang dari 5 tahun, 5 sampai 10 tahun atau lebih, silakan dipilih. Kemudian pengalaman audit sudah pernah atau belum. Kemudian kita isi surat tugas kita untuk mengikuti persidangan sinode yang ke-21. Surat tugasnya silakan dimasukkan, kemudian tanggalnya saya ambil contoh aja di sini. Kemudian kita upload surat tugasnya. Ini saya ambil contoh aja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu isi data sebenarnya. Terus kemudian email pesertanya silakan diisi. Kemudian isi dengan benar nomor handphone ataupun WA yang aktif. Nah kemudian kita sebagai apa pada komisi PS yang ke-21 ini ya. Di sini kita tinggal pilih. Terus kemudian pernyataan kesediaan sebagai FMS dan BPPG. Kalau bersedia silakan isi, kalau tidak bersedia silakan diisi. Kemudian di situ pendidikan terakhir. Ya, silakan dipilih. Kemudian pengalaman mengikuti persidangan sinode, sudah pernah atau belum pernah? Kalau belum pernah silakan klik, kalau sudah silakan pilih. Misalnya 2 kali. Nah, terus kemudian di sini ada checklist ya. Fungsinya adalah untuk menyimpan peserta. Kalau nggak di checklist maka tombolnya itu akan mati. Ya, kita checklist artinya persetujuan bahwa kita sudah benar mengisi data tersebut. Nah, terus kemudian kita simpan.
Nah, di sini ada ID peserta Bapak Ibu. Ini jangan sampai lupa, kalau perlu Bapak Ibu catat ya. Di sini ID pesertanya ini ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu copy atau Bapak Ibu catat ya, karena itu penting. Sampai 3 kali Bapak Ibu di sini ya. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, apabila sudah selesai mengisi halaman sebelumnya, di sini dia minta ID peserta. Nah, ID peserta kita yang tadi pada saat ada pesan ID pesertanya, makanya jangan sampai lupa. Nah, di sini passwordnya adalah password yang sudah kita isi di awal. Yang saya bilang jangan sampai lupa Bapak Ibu isi password dan confirm passwordnya. Nah, kalau sudah sign in, nah baru kita mengisi manajemen data pendidikan pesertanya. Baik, kita masukkan data pendidikan pesertanya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukin datanya mulai dari SD sampai dengan pendidikan terakhir. Ya, itu tergantung nanti kebijakan dari majelis sinodenya ya. Mulai masukin datanya itu dari mana? Apakah dari SMA atau S1 atau SMP? Itu tergantung kebijakan dari majelis sinode. Ini saya ambil contoh aja Bapak Ibu ya. Misalkan ini saya masukin mulai dari S1-nya. Silakan diketik Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita pilih ijazahnya. Kalau sudah sesuai dengan ukurannya maksimal 200 KB, kita simpan. Nah, maka Bapak Ibu turun ke bawah, scroll barnya. Nah, datanya sudah tersimpan. Jika masih ada lagi, silakan dimasukkan lagi. Misalnya untuk S2-nya. Kemudian kita pilih. Kita simpan datanya. Nah, kita turunkan scroll barnya. Nah, ini sudah ada 2 record yang tersimpan, yang S1 maupun yang S2-nya. Kalau ada lagi silakan ditambahkan seperti itu. Nah, anggap saja ini sudah selesai simpan pendidikannya. Terus kita lanjut ke isi data pelayanan. Nah, di sini kita pilih dari jemaat mana. Kemudian pilih jabatan presbiternya sebagai apa. Saya pilih diaken misalnya, mulainya tahun 2010 sampai 2015 ya. Terus kemudian di sini ada SK jabatannya, kita upload SK-nya. Nah, kalau sudah selesai, nah, selama kita menjabat sebagai diaken, apakah kita juga pernah menjabat sebagai fungsionaris PHMJ? Kalau pernah, kita isi. Ya, kalau nggak pernah, selama kita ataupun Bapak Ibu menjabat sebagai diaken, penatua, tidak pernah sebagai fungsionaris PHMJ, maka langsung simpan aja, nggak usah diisi. Kalau pernah, silahkan diisi. Anggap aja pernah, misalkan kita pilih sekretaris, misalkan tahunnya misalnya 2010, 2012. Kita pilih SK fungsionarisnya, kemudian kita simpan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di bawah, turunkan ke bawah
scroll barnya, nah tampil ya. Nah, apabila jabatan diakan Bapak Ibu pernah menjabat fungsionaris PHMJ lebih dari 1 kali, otomatis Bapak Ibu masukkan datanya sesuai dengan jabatan yang pertama dan masa pelayanan yang pertama. Kita pilih misalkan Maranatha, kemudian jabatannya diakan mulainya itu 2010 sampai 2015 ya. Kemudian kita pilih SK jabatannya, kemudian pilih misalnya di tahun 2013 sampai 2015 sebagai ketua. Nah, terus kemudian kita pilih SK fungsionarisnya, kemudian kita simpan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini di masa pelayanan yang sama dengan jabatan yang sama ya, itu Bapak Ibu pernah sebagai menjabat fungsionarisnya lebih dari 1 kali. Seperti itu. Ya. Nah, kalau yang belum pernah gimana? Kalau belum pernah menjabat fungsionaris dan juga dia pernah menjabat sebagai diaken, ya kita tinggal pilih misalkan Maranatha, jabatan presbiternya misalnya diakannya 2015-2020. Kemudian kita pilih SK jabatannya. Nah, kalau nggak ada jabatan fungsionaris, berarti data ini nggak usah diisi, kemudian kita simpan pelayanan. Nah, maka akan kosong fungsionaris PHMJ-nya. Seperti itu. Kalau mau ubah data, silakan Bapak Ibu klik aksinya, di situ ada untuk hapus dan ada juga untuk edit. Ya. Nah, anggap aja ini sudah selesai. Kita lanjut ke data profesi. Kita isi nama perusahaannya. Ya. Ini yang mengisi adalah majelis jemaat ya, bukan pendeta. Nah, di sini nama perusahaan misalkan, saya ambil contoh. Kemudian pilih kotanya, ketik kotanya ya. Kemudian bekerjanya mulai tahun berapa, misalkan. Nah, misalkan selesai bekerjanya misalkan 2013. Isi jabatannya sebagai apa, misalnya audit. Kemudian pilih keuangan misalkan, kita simpan. Nah, maka data tersebut akan tampil di sini. Kalau misalnya ada perubahan data, Bapak Ibu salah memasukkan data, Bapak Ibu bisa klik aksinya di situ, bisa dihapus ataupun diedit. Ya. Kalau diedit kita tinggal klik nih, ada gambar pulpen, ya, pena di situ, tinggal diklik, nanti datanya akan tampil di atas. Nah, kalau misalnya mau dihapus ya tinggal hapus saja, ada gambar tong sampah ya di situ ya, di aksi itu. Nah, baik. Nah, itu yang pertama. Kalau lebih dari 1 kali Bapak Ibu pernah bekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi, ya silakan diisi lagi. Ya, sebagai contoh misalkan di sini, ya, saya ambil aja contohnya dari 2017 sampai 2020. Misalkan jabatannya misalnya sebagai IT developer. Profesinya misalnya apa di sini? Misalkan ya, saya ambil contoh pendidikan aja lah ya. Kemudian kita simpan datanya. Nah, maka datanya akan tampil di bawah ya. Nah, kalau sudah selesai, anggap saja sudah selesai ya. Kita lanjut pengisian data kepesertaan PS. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih ya.
Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pesertaan PS itu dalam bentuk persidangan apa? Apakah sinode istimewa atau sinode tahunan? Bapak Ibu tinggal klik di situ ya. Misalkan contohnya persidangan sinode. Nah, di sini kita pilih boleh ketik tahunnya, kalau lupa Bapak Ibu, misalnya 2010 di Jakarta, atau bisa ketik tempatnya. Nanti dia akan memfilter. Terus kemudian kepesertaannya sebagai apa? Utusan jemaat, misalkan kita pilih jemaat yang memutus. Kemudian kita pilih scan surat pernyataannya, tampil, kemudian kita simpan. Ya, nah di situ sudah ada datanya. Kalau lebih dari satu kali, silakan masukkan lagi Bapak Ibu. Ya. Misalnya pernah mengikuti persidangan sinode tahunan, tinggal pilih tahun berapa, misalnya 2018 ada di mana? Di Bekasi. Kita klik, misalkan kita pilih. Oke. Selanjutnya kita simpan kepesertaan. Nah di sini ada nggak bisa disimpan ya, kita klik misalkan. Nah, karena ini belum diisi Bapak Ibu. Nah, jadi kursornya akan menunjuk ke tempat kita yang belum diisi, ke tempat text box yang belum diisi ya. Nah kita pilih utusan jemaat ya, berarti ya, jemaat mengutus, misalnya Alhamdulillah. Sudah selesai, kita simpan. Nah kalau sudah tidak ada pesan lagi, berarti kita sudah benar mengisinya, maka dia akan tampil di sini. Anggap saja sudah selesai ya, kepesertaan PS-nya, berarti 2 kali ya di sini ya. Kalau lebih dari itu silahkan tambahkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita tinggal cetak surat pernyataan dari data yang sudah kita isi. Nah, untuk next, untuk selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu pilih aja ya, bebas persidangan dari sinode yang mana ya. Hanya untuk memunculkan ini tombol lanjut ke cetak lembar pernyataan. Datanya nggak usah diisi karena kan udah selesai di sini. Nah, hanya untuk menampilkan ini ya, lanjut ke cetak lembar pernyataan. Kalau sudah kita klik, nah data Bapak Ibu akan tampil di sini. Nah setelah itu kita klik cetak lembar pernyataan. Tampilannya bisa dalam bentuk PDF ya, kira-kira seperti ini, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu isi. Nah kemudian Bapak Ibu download, di print, dan diberikan materai 10.000 di sini. Dan ini surat pernyataan ini akan dibawa pada saat Bapak Ibu akan masuk ke dalam persidangan sinode yang ke-21. Jadi pada saat pertama Bapak Ibu hadir di acara tersebut, silakan Bapak Ibu bawa lembar pernyataan persetujuan biodata ini. Nah selanjutnya ada juga cetakan kartu peserta. Kita klik kartu pesertanya ya, klik kartu pesertanya, kemudian cetak kartu peserta. Nah tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan download. Setelah Bapak Ibu download, terus Bapak Ibu print, kemudian Bapak Ibu pakai pada saat persidangan sinode ya, atau Bapak Ibu bawa, hasilnya bisa berupa soft copy ataupun hard copy. Kalau hard copy Bapak Ibu cetak, kalau soft copy bisa Bapak Ibu simpan di HP
Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah pada saat Bapak Ibu masuk ke dalam persidangan sinode yang ke-21, itu kita akan melakukan absensi dengan menggunakan QR code. Ya, jadi QR code ini akan di-scan dan Bapak Ibu harus mempunyai kartu ini ya, untuk scan barcode-nya, untuk scan QR code-nya. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah panduan yang mengenai bagaimana kita mengisi data pada saat kita akan mengisi data kepesertaan PS yang ke-21. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu akan melakukan update data dari data peserta yang sudah pernah Bapak Ibu isi. Ya, seperti biasa, di sini Bapak Ibu masuk ke dalam alamat emailnya ya. Kemudian Bapak Ibu isi email jemaatnya. Nah, kalau sudah login, nah, tampilan seperti ini. Nah, karena Bapak Ibu sudah pernah mengisi data peserta, jadi Bapak Ibu nggak perlu ngisi lagi. Nah, di sini Bapak Ibu langsung ke klik peserta, kemudian di sini ada update data peserta. Ya, update data peserta, diklik. Ya, jadi di peserta, kemudian update data peserta. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal masukkan ID dari peserta Bapak Ibu. Terus kemudian paspornya. Nah, ini datanya. Nah, misalkan kalau ada kesalahan penulisan atau pengetikan, Bapak Ibu bisa mengisi ya. Silakan aja dipilih ya, mana yang mau diubah. Nah, misalkan ada yang salah di nomor surat tugas, Bapak Ibu tinggal ubah. Misalnya di sini salah nomor surat tugasnya, saya ubah menjadi 9999 ya. Kemudian kita update peserta. Tapi sebelumnya kita klik dulu update peserta ya, tanda persetujuan update peserta. Nah, kalau sudah, kita lihat mana yang sudah kita perbaiki, dia akan berubah. Nah, ini yang saya update tadi. Nah, terus kemudian kalau ada perubahan data lainnya, baik itu di manajemen pendidikan, Bapak Ibu tinggal klik data pendidikan Bapak Ibu. Ini adalah yang sudah diisi. Kalau mau ditambahkan, silahkan ditambahkan. Kalau mau dihapus, silahkan dihapus. Kalau mau diedit, tinggal diedit. Ya, kalau mau ditambahkan, tinggal tambahkan di sini, ketik lagi. Begitu juga pada saat di manajemen data pelayanan. Ini yang sudah kita isi ya. Kalau mau dihapus, ada yang salah tinggal dihapus. Kalau ada yang mau ditambah, silahkan ditambahkan ya. Kemudian kalau mau diubah datanya, tinggal kita klik. Misalkan di sini kita klik ubah. Oh, ternyata misalkan ya, jabatan Diaken 2015-2020 pernah menjabat fungsionaris misalkan PHMJ. Nah, kita klik di sini ya. Nah, kemudian kita isi, misalkan di sini kita isi sebagai sekretaris misalkan 2015 sampai 2017. Kemudian kita pilih filenya.
sudah, kita update pelayanan. Bapak Ibu lihat di sini, yang pertama masih kosong ya, karena saya sudah update. Nah, kita lihat, nah datanya sudah terisi seperti itu. Nah ini untuk update data. Begitu juga untuk data profesi. Bapak Ibu tinggal klik data profesi, kemudian silahkan kalau ada data yang harus dihapus, diubah ataupun ditambahkan, silahkan ditambahkan, silahkan diubah, silahkan dihapus. Nah, terus kemudian begitu juga di manajemen data kepesertaan sidang ya. Kalau ada yang kurang, silakan Bapak Ibu tambahkan di sini, tinggal pilih ya. Nah, kalau mau dihapus, tinggal hapus datanya seperti itu ya. Nah ini untuk update data dari peserta persidangan sinode ya, yang sudah mengisi datanya ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi mengentri ulang ya. Karena Bapak Ibu sudah pernah mengentri, jadi tinggal masukkan ID peserta dan juga paspornya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.